Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatul ula fi fadli zikri. Faidah yang pertama menjelaskan tentang daripada fadilah atau keutamaan zikir. Qala Sayyidina Sahibur Ratib bi kitabihi, bahwa Sahibur Ratib Al-Haddad yaitu Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minaz zakirin lahu katsiran. Sahibur Ratib berkata, ketahuilah bahwa kalian, hai para ikhwanul muslimin, saudara-saudara seislam, seiman, mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua dalam golongan orang-orang yang senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an zikrih, dan golongan daripada orang-orang yang tidak dilalaikan dari harta benda kita, anak-anak kita, kesibukan kita sehari-hari. Kadang banyak orang yang terlalaikan, akhirnya sibuk nyambut gawe, sibuk kerja, sibuk ngolet upo, ngolet penguripan dengan fitnah amwal dan aulad, fitnah dengan anak-anak kita, keluarga kita. Lah ini kita kadang dirupakan, padahal itu salah satu ujian kita. Dengan diuji berbagai masalah dalam kehidupan, masalah dalam keluarga, dalam keuangan atau yang lain, itu menciutkan kita apa tidak daripada zikir kepada Allah. Lah aku tahu orang majelisan dingin lah, aku yang lagi mumet ya pikiran nih, lam golek utangan dingin lah, ya tambah orang ketemu, ya kan seperti itu. Kita selain amaliyah duniawi kita imbangi dengan amalia ukhrawi. Kerja tetap, berdoa juga harus menjadi wasilah munajat kita, tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan fitnah anak, keluarga dan harta benda kita, karena harta benda anak itu kadang fitnahnya belum tentu karena sesuatu yang ada. Bisa jadi wong hartanya akeh malah juga mumet juga, kurang tentu wong sing mumet ke wong sing ora duit tok. Sing duit juga bisa jadi mumet. Sing mumet durung tentu wong sing duwe anak tok. Wong sing ora duwe anak malah luwih mumet maning. Karena apa? Harta benda banyak tapi orang duwe anak, kadang juga bingung. Makanya kita bersyukur kita diberikan rezeki oleh Allah, sedikit banyaknya anak-anak kita ya kita manfaatkan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diaplikasikan dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? An-dzikra lillah min a'zamil awamir. Bahwa zikir kepada Allah, menyebut asma Allah, membaca aurat zikir-zikir itu termasuk salah satu apa? Dari agungnya atau mulianya suatu urusan. Urusan yang paling besar di sisi Allah pahalanya adalah zikrullah. Wa afdhalil qurubati, dan seafdolnya ibadah qurubat. Qurubat itu mendekatkan diri kepada Allah. Misal kemarin ibadah korban, sedekah, infak, salat, ya itu termasuk daripada qurubat. Dan afdhalul qurubat az-zikru. Zikir itu sebagus-bagusnya mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita mau berinfak, bersedekah, mau melakukan sholat, di dalamnya kan ada zikir. Zikir ketika ruku, ketika sujud, ketika tahiyat. Berarti di dalam amaliyah kita intinya adalah zikrullah. Wa usalil wasail, dan paling menjadi wasilahnya atau lem perekat paling kuat itu zikir dalam hal kita berwasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum nanti ada zikirnya di dalamnya ana sholawat dan yang lain. Bahwa paling utamanya zikir adalah zikir dengan hati dan lisan. Wis lewat ning Adhkar Nawawi sudah lewat bahwa zikir itu ada dua, zikir bil qalbi wa zikru bil lisan. Zikir dengan hati dan zikir dengan lisan. Dengan hati berarti zikir khauf, bil lisan berarti zikir jahar.
Jadi tidak semuanya jahar. Karena apa? Ada kalanya zikir itu bil qalbi, tidak hanya bil lisan. Wa zikrul qalbi alan firadi afdalu min zikril lisani alan firadih. Bahwa apa? Zikir dengan hati tanpa disebutkan dengan lisan itu lebih utama daripada zikir bil lisan. Sampean maca rotib ning lambene tok, sampean maca tahlil ning lambene tok orang mlebu maring ati. Sing penting sampean tahlilan, maca la ilaha illallah, maca rotib ning ati, lesane meneng. Sing penting iku cara perbandingane. Tetapi sing lebih utama adalah zikrul lisan bil qalbi. Lesane ngucap, membaca sholawat, membaca zikir, membaca rotib, membaca yang lain, atine juga sama membaca. Qultu mana zikrul qalbi antakuna suratu zikril jari ala lisani hadiratan fihi wa jariyatan alaih. Makna daripada zikir hati adalah bahwa kita antakuna suratu zikril jari ala lisani hadiratan fihi, zikir kita masuk dalam hati. Makanya ada sebagian ulama ahli thariqah itu menyatakan zikir itu ya dalam hati, fil qalbi. Jadi zikir sing ngene la ilaha illallah, la ilaha illallah utawa maca roti mendeleng-eleng ya. Banter nemen bil jahr seperti ini kita bareng-bareng. Sebagian juga ada yang menyampaikan hapike zikiran gue dewekan. Ya betul, itu bagus. Tetapi ada kalanya zikir itu berjamaah. Sampean maca rotib dewekan bae lah nyawar majelis lah. Ya wis gal dina maca rotib bikian dewek ning omah. Akhirnya dia tidak mau bersosial dengan masyarakat, tidak mau berinteraksi dengan orang banyak. Ini juga kurang. Karena abdul zikri bil qalbi wal lisan. Hatinya berzikir, lisannya juga berzikir. Sampean zikir ning omah, salat lail, berdiam diri, munajat di rumah, ya siangnya tetap ibadah aja katanya. Sampean kurbengine ibadah awan puasa, malah ora tau metu-metu acan sing omah ya ndarane mulai kena corona. Ya, di luar dilarang keluar rumah. Sampean tetap aktivitas luar bersama dengan masyarakat. Harapannya apa? Kita itu bisa merealisasikan apa yang menjadi pikiran dan hati kita jadi satu. Makanya cara Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, nenda salah itu di juz 2 atau juz 3 lah, itu dijelaskan, beliau menjelaskan orang tasawuf itu bukan berarti orang yang ibadahnya cuma dewekan tok, sholat ning omah, manggon ning alas misalnya. Aku lah ibadah daripada ning kampung, aku harus bisa ibadah. Aku maring alas bae gawe umah nang tengah alas, nang tengah kebonan maring baron menibadai lang sing ganggu. Itu bukan keafdolan cara Imam Ghazali. Keafdolan paling utama orang yang bertasawuf tingkat tinggi itu orang yang bisa beribadah di tempat mana orang itu sedang berkecimpung bareng-bareng rame. Contoh, angger wong ibadah ning musala wajar, ning majelis zikiran wiridan wajar, karena sedang takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing berat karo jahit karo zikiran, ya kan? Sing berat karo ning pasar karo zikiran. Karena apa? Sudah tempatnya berbeda. Makanya tadi dijelaskan ning Imam Ghazali, wong sing tasawufnya jelas tingkat tinggi gue ya sing bisa ngibadah sambil bekerja. Intinya seperti itu. Orang katanya aku merecil, tak misahkan diri, aku pengen ibadah kepada Allah. Apa itu salah? Tidak salah, benar. Cuman manfaatnya untuk diri sendiri. Dia namanya orang egois. Sarana kitab Adhkarun Nawawi. Dia hanya kepengen dekat dengan Allah sendiri. Dia mengabaikan bahwa orang lain, wong liya juga butuh. Ya kan, wong liya butuh bimbingannya sampean aja katanya. Karena kita sudah ahli ilmi, ahli zikir, malah meninggalkan orang lain. Orang awam jangan ditinggalkan. Angger dewek lah ngeti apa itu men semakin perak karo Allah. Iya betul benar. Tetapi ada kewajiban manusia. Awal mula kejadian manusia adalah menjadi khalifah, pengisi dunia.
kita juga harus menghiasi dunia ini dengan kebaikan-kebaikan. Men ning surga juga anak kancane, karena surga nikmatnya kayak ngapa ngerdewekan, langke bidadarine, langke kancane, langke apa ya betah ya kan. Iya, ini surga pun harus bersama-sama. Jamaah majelis rahimakumullah. Artinya apa? Kita harus belajar menata hati kita. Kadang zikir juga khauf sendirian, kadang juga bareng-bareng. Ya, jadi dalam rangka apa? Biar kita itu terlatih hati kita, bareng-bareng. Apa yang menjadi ucapan kita sama dengan apa yang ada dalam hati kita.